Saya lihat suasana di Aceh sungguh luar biasa. Enggak sama, tidak sama di luar sana. Kalau di sini saya berjalan, saya enggak pernah lihat seorang wanita membuka kerudung. Bagi saya ini luar biasa, sungguh luar biasa. Cuma saya lihat satu, ternyata orang Cina yang bukan Islam. Dari perwakilan Singapura kepada rombongan atau ketua rombongan dari Singapura, kami persilakan dengan segala hormat. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Yang saya kasihi, yang saya muliakan, Abu Ya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, yang saya muliakan juga para ulama Aceh, para ulama Nusantara, dan ulama-ulama yang hadir pada malam ini. Yang saya hormati hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah, terlebih dahulu sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini alhamdulillah kita diperjodohkan untuk berjumpa, untuk bertemu di tempat yang mulia, di malam yang penuh barakah, yang mana yang hadir daripada negara yang beraneka, dan juga majlis yang diisi dengan tazkirah dan zikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Saya merasa berbesar hati dan merasa syukur yang amat sangat kerana dapat diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjejakkan kaki di bumi yang penuh barakah, bumi ulama. Aceh sangat terkenal di Nusantara. Kitab-kitab keluaran Aceh tersebar di Nusantara. Saya masih ingat, ketika saya masih remaja, saya belajar dengan Kiai Qasim namanya. Kitab-kitab kuning saya tengok semua dari Aceh. Subhanallah. Jadi saya merasa gembira yang amat sangat dapat menjejakkan kaki buat pertama kali di bumi Aceh. Subhanallah. Itu satu, bumi para ulama rahimahullah. Yang kedua, ketika saya berjalan di Aceh, menaik mobil dengan Bapak Abdul Muttalib dan juga Bapak Ayub, saya lihat suasana di Aceh sungguh luar biasa. Enggak sama, tidak sama di luar sana. Kalau di sini saya berjalan, saya enggak pernah lihat seorang wanita membuka kerudung. Bagi saya ini luar biasa, sungguh luar biasa. Cuma saya lihat satu, ternyata orang Cina yang bukan Islam. Tapi umumnya semua orang Islam pakai kerudung. Artinya mau lihat satu cewek ataupun wanita yang membuka kerudung agak susah di Aceh. Jadi bagi saya ini luar biasa, sangat luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau senang pergi ke Singapura bisa lihat macam-macam. Jadi ini saya lihat bertambah keberkahan Aceh kerana berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi bumi Aceh ini bumi yang luar biasa. Saya merasa begitu
terharu bila saya berada di bumi Aceh. Ini dari isi hati saya, subhanallah. Mudah-mudahan ianya berkekalan dan istiqomah, dan mudah-mudahan ianya merebak ke negara-negara lain. Amin ya rabbal alamin. Maka saya pada malam ini merasa kerdil, merasa kecil, merasa diri ini begitu lemah dan enggak layak untuk memberi nasihat. Kerana di depan saya para ulama-ulama, masya Allah, yang hebat-hebat. Saya merasa malu, enggak bisa ngomong gitu, memberi nasihat enggak mampu saya. Di samping saya melihat orang-orang Aceh lebih hebat dari orang Singapura. Jadi saya ingin sebagai sesi sharing, bukan menasihati tapi sharing, memberi sharing tentang masyarakat di Singapura. Singapura sebuah negara yang kecil, dan Singapura ini asalnya di bawah naungan Malaysia. Singapura sebenarnya asalnya milik Malaysia, tetapi dipisahkan oleh Tengku Abdul Rahman dan menjadi negara yang tersendiri sekarang ini. Namun Singapura ini dahulunya mayoritas adalah umat Islam, orang Melayu. Tetapi setelah dikuasai oleh bangsa Cina, lama-kelamaan umat Islam menjadi 14%. Yang lagi 77 lebih kurang adalah orang Cina, diambil dari China, dari Hong Kong dan sebagainya. Jadi mayoritas sekarang adalah Cina. Minoriti adalah orang Melayu Islam, hanya 14% sampai 16%. Walaupun kita golongan mayoritas, tetapi pihak kerajaan di bawah naungan PAP memberi kebebasan beragama. Jadi kita akan lihat di setiap daerah di Singapura ada masjid, dan masjid itu diuruskan oleh MUIS dengan urusan yang baik, teratur, tersusun. Dan dakwah di Singapura begitu aktif, alhamdulillah. Kuliah maghrib ada, kuliah isya ada, kuliah subuh ada, kuliah zuhur ada, kuliah duha pun ada, hampir setiap hari. Segi dakwah begitu luar biasa, diberi kebebasan untuk beragama. Setiap agama berhak untuk mengamalkan agamanya. Tasawuf, akidah Ahlussunnah wal Jamaah 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, masya Allah, boleh katakan semua umat Islam di Singapura adalah Ahlussunnah wal Jamaah dan berpegang kepada tasawuf. Tarikat Qadariyah, tarikat Naqsyabandiyah, tarikat Idrisiyah tersebar di seluruh Singapura. Tapi setelah 10 tahun yang lalu, asatizah, guru-guru agama yang belajar agama daripada Saudi, daripada Jordan, daripada beraneka negara pulang, di situ mereka kurang memberi penekanan pada tasawuf. Malahan ada yang mengingkari tasawuf. Jadi berlaku pergolakan di antara asatizah. Tapi alhamdulillah, subhanallah, akhir-akhir ini ramai anak-anak Islam yang belajar di Hadramaut di bawah naungan Habib Umar, Darul Mustafa, dan juga Syekh Habib Salim Asy-Syatiri di Rubat. Keluaran daripada Habib Umar, daripada Darul Mustafa dan Rubat pulang, dan mereka begitu agresif dan begitu semangat. Alhamdulillah, kita nampak tasawuf semakin hidup, alhamdulillah. Bersyukur pada Allah. Namun tetap tidak bisa melawan Aceh. Doakan mudah-mudahan Singapura pun seperti Aceh. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa itu saja pada malam ini. Mudah-mudahan ianya dapat memberi manfaat kepada kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi